Pak Anies ini menyinggung soal RUU DKJ yang sedang dibahas. Ada pasal yang menyatakan bahwa nantinya wilayah aglomerasi ini akan dibentuk sebuah dewan, Pak, di mana wilayah aglomerasi ini yang sekarang Jabodetabek itu nanti akan dipimpin oleh wakil presiden. Tanggapan Pak Anies bagaimana? Apakah dengan dipimpin dengan wakil presiden maka pembangunan di Jabodetabek ini akan lebih maju? Atau bagaimana? Dan ini sedang bergulir pembahasan soal pasal itu. Ya. Kalau dari pengalaman kita di Jakarta, sebenarnya kerjasama antar daerah itu bisa terjadi dengan baik. Dan memang ada perlu kelonggaran untuk Jakarta bisa melakukan kegiatan pembangunan di luar Jakarta. Sebagai contoh, ketika kita menerima air dari kawasan selatan, hujannya di kawasan selatan, airnya masuk ke Jakarta. Di situ maka perlu dibangun waduk-waduk di luar Jakarta agar air itu bisa dikendalikan volume masuknya ke dalam Jakarta. Sebagai gambaran ya, kapasitas sungai kita di Jakarta itu 2.300 meter kubik per detik. Itu kapasitas daya tampungnya. Nah, kalau hujan deras, maka kapasitas itu bisa terlewati. Kalau terlewati terjadi banjir. Nah, untuk bisa mengendalikan supaya air yang masuk itu 2.300, tidak lebih dari 2.300 meter kubik per detik, maka harus dibangun waduk-waduk. Nah, ketika Jakarta membangun waduk, ini kan di luar wilayahnya, uangnya ada, kemauannya ada, tetapi kegiatan pembangunannya tidak bisa dikerjakan oleh Jakarta. Jakarta harus memberikan hibah kepada daerah lain. Hibah itu dikerjakan, tapi proses pengerjaan di luar kendali Jakarta. Jadi sebenarnya menurut saya pada fase ini jauh lebih mudah untuk memberikan ruang bagi pemerintah Jakarta untuk melakukan kegiatan di luar wilayah Jakarta. Sebagai contoh, Jakarta ini kalau pagi penduduknya bertambah dari mana? Dari luar kota. Tapi kalau Jakarta mau membangun terminal untuk Transjakarta di luar wilayah Jakarta, maka yang harus mengerjakan PT. Itu sebabnya kita pakainya PT Transjakarta, supaya bisa membuat kegiatan-kegiatan di luar. Nah, sebenarnya diperlukan saat ini itu pada aspek itu, sehingga tidak menimbulkan kerumitan baru. Kadang-kadang kita membuat lembaga baru, ya, tapi lembaga baru itu belum tentu menyelesaikan masalah yang sesungguhnya ada. Jadi kalau saya usul, sebaiknya prosesnya lebih bottom up. Kumpulkan yang selama ini mengelola Jakarta dan sekitarnya, tanyakan apa yang menjadi kebutuhannya, dari situ undang-undang ini dibuat menyesuaikan. Jadi bukan kata Anies juga, tapi dilihat apa yang sesungguhnya dibutuhkan, situ selesaikan. Ya. Soal wakil rektor UGM yang sebut demokrasi Indonesia sekarang lagi mengalami kemunduran, apakah Pak Anies juga sepakat dengan itu? Beginilah, kalau demokrasi itu definisinya ada banyak sekali. Ada lebih dari 560 definisi demokrasi. Tapi kalau kita ambil paling sederhana, demokrasi ada 3 komponen. Satu adalah pemilihan yang adil dan jujur, bebas. Yang kedua adalah kebebasan berbicara. Yang ketiga adalah oposisi yang diberikan ruang. Maka kalau kita lihat nih, nomor 1 tentang kebebasan berbicara. Teman-teman merasakan nggak ada perubahan kebebasan berbicara beberapa tahun ini? Iya, menurun. Kekhawatiran, pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik itu terjadi. Yang kedua tentang oposisi. Kita hampir tidak ada oposisi yang bisa hidup. Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi itu. Akhirnya nggak kuat. Karena nggak kuat, akhirnya ikut di pemerintahan.
Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja karena dia menjadi penyeimbang baik untuk semua. Tapi kalau oposisi tekan, akhirnya nggak ada yang tahan tuh. Lalu yang ketiga adalah soal pemilu. Nah, pemilu yang bebas dan adil kemarin sudah berlangsung pemilunya, tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaan nih. Dan itu mungkin yang dikatakan oleh teman-teman di sana. Jadi saya melihat pada 3 kriteria itu demokrasi kita harus banyak koreksinya untuk bisa menjadi demokrasi yang baik. Ya.